Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan zakat fitrah, zakat mal, tarawih dengan yang baik. Mudah-mudahan juga kita bisa melaksanakan amaliyah-amaliyah yang baik yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit kami akan menjelaskan ada 9 golongan orang yang tidak boleh menerima zakat fitrah atau zakat mal. Dijelaskan dalam kitab Anwar Saniyah atau kitab Tausyih, sarah daripada kitab Takrib, yaitu kitabnya fikih. Mana yang pertama adalah orang kafir. Kafir itu dibagi menjadi dua, ada kafir asli atau kafir majazi, yaitu kafir orang yang murtad. Jadi orang yang kafir tidak boleh menerima zakatnya zakat mal. Begitu pula orang yang murtad keluar daripada Islam, dia sudah menjadi non muslim, tidak berhak lagi menerima zakat fitrah atau zakat mal. Yang kedua adalah abid selain daripada abid mukatab. Ketiga adalah sobiyun, yaitu anak kecil tidak ada hak untuk menerima zakat fitrah. Atau orang yang gila tidak boleh menerima zakat fitrah atau zakat mal, baik gilanya karena urusan dunia atau urusan yang lainnya. Tapi kebanyakan seorang gila itu karena urusan dunia, dia pengen kaya tapi tidak sama kaya, banyak gila. Ada juga gila karena seorang pacarnya menikah lagi dengan orang lain, atau pacarnya meninggal dunia, atau kekasihnya meninggal dunia, atau hilang, atau lari. Ya, kebanyakan itu gila itu karena urusan dunia. Orang tersebut tidak boleh, tidak ada hak untuk menerima zakat fitrah atau zakat. Dan yang kelima adalah Banu Hashim wa Banu Muthalib, ialah keturunan Rasulullah, para habaib, ya, termasuk daripada Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Mereka bagian daripada zuriyahnya Rasulullah SAW yang sanadnya laki-laki semua sampai kepada Rasulullah. Jadi para tubagus Banten atau para kiai atau para kesultanan Cirebon yang memang sanadnya lelaki semua sampai kepada Rasulullah SAW, itu mereka termasuk daripada Banu Hashim wa Banu Muthalib, ya, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, yang darahnya menyambung Rasulullah, itu diharamkan menerima zakat fitrah atau zakat mal. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dijelaskan, dalam tafsir Imam Qurtubi dijelaskan bahwa innama yuridullahu bimaqsalahal bait wa tahhirakum tathira. Ayat tersebut menjelaskan bahwa hamba itu bersih dan suci, sehingga zakat fitrah zakat mal itu ada suatu kotoran di harta kita. Jadi tidak boleh para habaib diharamkan menerima zakat fitrah atau zakat. Dan kita juga tidak boleh mengasih kepada mereka kecuali dengan hadiah. Ya, kami sampaikan, kita kepada para habaib tidak boleh sedekah, tapi hadiah itu lebih utama. Atau kita mengasih kepada guru kita, sebenarnya jangan zakat mal, zakat fitrah, ya, harusnya mengasih hadiah, itu lebih mulia, lebih adab dan lebih terhormat. Jadi kalau kita mengasih kepada guru kita, guru ngaji kita, para kiai, para asatid, zakat mal, zakat fitrah itu walaupun memang diperbolehkan, tapi kalau kita untuk ngasih itu lebih adabnya hadiah. Karena kalau zakat mal itu adalah wajib dan membuang kotoran daripada diri kita atau uang kita. Artinya di uang kita itu ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, hak fisabilillah, dan 8 asbab yang lainnya. Seperti itu. Jadi lebih afdal, lebih utama mengasih kepada guru adalah dengan bahasa hadiah. Ya. Terus yaitu maula daripada seorang abid tersebut tidak boleh diberikan zakat. Dan juga orang kaya ini tidak boleh zakat mal. Kebanyakan panitia itu ada berapa kakak di kampungnya itu mau kaya mau miskin dikasih semua. Nah itu bukan mengikuti kitab, itu menggunakan akalnya sendiri. Jadi sekarang banyak para dekam-dekam itu menggunakan akalnya sendiri, gimana dirinya mempunyai madhab tersendiri. Padahal dalam kitab semua hampir 40 kitab fikih kami buka, tidak ada yang kaya itu menerima. Jadi yang kaya tidak boleh dikasih zakat fitrah atau zakat mal karena tidak ada haknya. Kalau kita tidak ada hak dikasih, maka kita melanggar batasan dari ulama fikih dan kita bertentangan dengan ulama fikih dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi artinya orang kaya tidak hak menerima zakat fitrah atau zakat mal. Dan yang kedelapan adalah mantazamu nafaqatu min aslin furu'in wa zaujatin wa raikin. Masuk anak istri kita, orang tua kita yang satu rumah dengan kita yang wajib nafkah itu tidak boleh menerima zakat fitrah. Misalkan kita zakat fitrah ke istri kita tidak boleh, atau istri kita kepada kita, atau ke orang tua tidak boleh, harus kepada yang lain. Yang 9 adalah orang yang tidak boleh menerima zakat fitrah adalah orang fasik, maksiat, fasik besar. Ada tukang zina, dia maksiat berzina, tidak sholat, tidak zina, tidak puasa, itu diharamkan, tidak boleh menerima zakat fitrah atau zakat mal. Ya, ini ajaran Islam. Ajaran Islam tidak
ada hak orang tersebut, walaupun itu miskin, walaupun itu membutuhkan. Kenapa? Karena sebagai teguran, biar dia bertobat kepada Allah, biar dia kembali kepada Allah, dan dia biar merasakan pahitnya, bahwa itulah pahitnya dunia, siksaan daripada Allah, karena ada pahit yang besar di akhirat. Sehingga dalam ajaran Islam, dalam bab zakat fitrah, zakat mal, tidak ada hak orang yang berzina, yang mabok, tidak sholat, tidak puasa, dia menerima zakat fitrah. Ya, karena kenapa? Karena akan membantu syahwatnya dia. Seorang jabla yang miskin, ketika kita bantu dengan zakat fitrah, zakat mal, maka dia akan semakin membabi buta kejablayannya. Dia pemabok, semakin mabok lagi. Dia pejudi, semakin berjudi lagi. Ya, maka dengan itu dalam ajaran Islam, orang yang maksiatnya besar, fasiknya besar, tidak boleh menerima zakat fitrah atau zakat mal. Karena ini sebagai teguran, biar dia bertobat kepada Allah dan dia merasakan pahitnya kehidupan. Karena ada pahit yang sebenarnya adalah di alam kubur dan di hari kiamat nanti. Semoga Allah menjaga kita semua dan mereka, Allah berikan taufik dan hidayah. Inilah 9 golongan orang yang tidak ada hak menerima zakat fitrah atau zakat mal. Mudah-mudahan kita sebagai panitia zakat fitrah, zakat mal bisa menyalurkannya dengan yang baik, biar ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.